Mewujudkan perencanaan keuangan yang berkualitas dalam kegiatan keagamaan, adat, budaya, dan kehidupan sosial, Universitas Ngurah Rai UNR bekerjasama dengan Financial Planning Standard Board (FPSB) menggelar workshop perencanaan keuangan dengan peserta 150 yang berasal dari unsur perencana keuangan, dosen, dan mahasiswa. Workshop perencanaan keuangan dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Ngurah Rai, Nyoman Sura Adi Tanaya. Workshop Perencanaan Keuangan Universitas Ngurah Rai UNR mengambil tema Plan Well to Live Well, menghadirkan 4 narasumber diantaranya pertama, Pakar Hukum Adat Bali Profesor Wayan Widya, dengan materi kearifan lokal dalam hukum adat Bali. Kedua, Ketua Financial Planning Standards Board, Trijoko Santoso. Ketiga, dari Financial Advisor, Agus Heli Setiono. Keempat, dari Financial Advisor pula atas nama Iwayan Arimbawa. Narasumber kedua, ketiga, dan keempat memberikan materi yang sama, yakni perspektif perencanaan keuangan untuk kesejahteraan dan lintas generasi. Menurut Rektor Universitas Ngurah Rai, Nyoman Sura Adi Tanaya, besarnya dana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan adat dan budaya seringkali menjadi kendala utama bagi umat Hindu di Bali. Perencanaan keuangan bagi pelaksanaan kehidupan, beragama, adat, dan budaya Bali perlu segera diterapkan agar kesan boros dalam pelaksanaan upacara bisa dihilangkan. Upaya penguatan finansial bagi umat Hindu di Bali sangat diperlukan dengan memelihara dan mengembangkan sumber-sumber finansial di masyarakat. Intinya, bagaimana caranya mengkolaborasikan antara aturan hukum adat dan perencanaan keuangan modern. Ternyata dasar perencanaan keuangan modern sudah ada dalam hukum adat di Bali yang bisa diaplikasikan umat. Nanti tentu, mana kekurangannya, mana yang tidak pas, kurang pas, kita bicarakan lagi dengan para ahli perencanaan keuangan ini gitu. Kita bicarakan lagi dengan ahli-ahli adat ini sebaiknya bagaimana ya melaksanakan ini dalam rangka menciptakan sumber-sumber dana keuangan, ya, dana keuangan apakah dengan menabung, apakah dengan memperkuat eksistensi LPD dan sebagainya itu. Nah, itu kita harus pertimbangkan. Ketua Financial Planning Standards Board Indonesia, Trijoko Santoso mengatakan, para peserta diedukasi merencanakan keuangan terkait kehidupan adat di Bali agar jangan sampai mengganggu sektor-sektor lain di luar kehidupan adat. Peserta yang sebagian besar merupakan para perencana keuangan harus terus menyadari geliat perekonomian di Bali tidak pernah terpisahkan dari agama, adat, dan budaya. Harapannya adalah bagi perencana keuangan, mereka akan lebih bisa mengerti solusi apa yang bisa diberikan kepada kaum millennials di Bali. Dan bagi kaum milenials tentunya mereka akan mendapatkan bagaimana caranya mereka bisa menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk digunakan di kemudian hari. Pakar Hukum Adat Bali, Profesor Wayan P. Widya mengatakan, tata perencanaan keuangan di Bali haruslah mengacu kepada Tripurusa, mencakup dharma atau kekayaan untuk keperluan kebaikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kedua, harta atau kekayaan dan materi haruslah diinvestasikan untuk memperbesar modal dan meningkatkan kekayaan. Ketiga adalah kama, yang berarti semua kekayaan dan materi haruslah dipergunakan untuk kepentingan konsumsi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Mengelola keuangan, mengelola kekayaan mestinya ini yang dijadikan acuan. Kalau dihitung kan masing-masing 30%. Gitu. Nah, dengan cara seperti itu, maka semua aktivitas akan tercover untuk sekolahkan anak, untuk beli buku, atau untuk aktivitas sosial yang lainnya, dia masuk di dharma kan. Untuk memperbesar usaha, untuk deposito dia masuk di arte. Untuk jalan-jalan, untuk beli baju, untuk hiburan masuk di kamo. Workshop kali ini juga diisi dengan peresmian Financial Planning Association Indonesia, FPAI, yang kedepannya menaungi financial planner seluruh Indonesia. Peresmian dilakukan oleh Ketua FPSB Indonesia, didampingi Ketua FPAI yang sudah terpilih di Jakarta. Fungsinya nanti adalah segala hal yang terkait perencanaan keuangan nantinya dikoordinasikan dengan organisasi FPAI. Gung Krisna, Bali TV.